Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik saja, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Mbak Alfa ini? Betul, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma perasaan saya cemas. Oh begitu, baik. Nah sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti selama proses konseling ini berlangsung diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, gimana Mbak Alfa kegiatannya sehari-hari di pondok nih? Masih seperti biasa ya, Bu. Cuma sekarang disibukkan dengan ikut kakak mengajar ngaji sama kajian-kajian seperti itu. Masya Allah ya, padat banget jadwalnya ternyata. Terus kalau main sama teman-teman gimana? Masih sering main, cuma teman-teman juga pada sibuk, jadinya cuma kadang bisa ngobrol sama mainnya ya kadang kayak kalau memang semuanya ingin main gitu aja sih, Bu. Tapi ada ya main gitu ya, jadi kayak di sela-sela kesibukan ada refreshingnya juga begitu. Nah, saya mau tanya apakah Mbak Alfa sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum. Oh, berarti ini baru pertama kali ya Mbak Alfa ya? Nah, jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari saya, konselor, dan Mbak Alfa sebagai konselingnya. Nah, di sini nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mbak Alfa begitu. Nah, di dalam konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana kerahasiaannya ini nanti Mbak Alfa bisa sampaikan apa yang Mbak Alfa alami nanti akan menjadi rahasia kita berdua dan jangan disebarluaskan ke luar begitu ya. Lalu ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Alfa bisa sampaikan apa yang dirasakan Mbak Alfa tanpa ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Lalu ada asas kesukarelaan dan pastinya Mbak Alfa di sini nggak terpaksa kan? Enggak. Datang ke sini secara sukarela begitu kan ya? Nah, nantinya proses konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih 35 menit. Apakah bisa disepakati atau mau lebih? Bisa, Bu, 35 menit. Oh, baik. Kita akan lakukan proses konseling ini selama 35 menit ke depan begitu ya Mbak Alfa ya? Iya, Bu. Tadi pas saya tanyakan kabar Mbak Alfa merasakan cemas begitu ya? Iya, Bu. Bisa diceritakan cemas seperti apa sih Mbak Alfa? Akhir-akhir ini saya merasakan cemas, Bu. Saya merasa badan saya itu gemetar, terus keringat saya keluar semua, sampai menatap orang secara langsung saya merasa cemas seperti itu. Terus tanpa saya sadari saya juga sering menggigit kuku, Bu. Begitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Alfa cemas seperti itu tuh? Saat mau bertemu dengan ustazah, Bu. Kenapa kok ketemu ustazah malah cemas itu? Kenapa? Apakah ada masalah atau gimana? Saya ke distract, Bu, dengan teman-teman karena saat bertemu ustazah setoran hafalan dan teman-teman udah lebih banyak dari saya, makanya saya merasa cemas. Dan kalau ketemu ustazah itu rasanya saya di pikiran itu ngeblank, Bu, hafalan saya menjadi ngeblank gitu. Oh begitu. Apa cemas itu dirasakan ketika bertemu ustazah atau ada kejadian lain juga bikin rasa cemas itu timbul? Ketika berada di kerumunan, berada di keramaian, saya juga merasakan cemas. Jadi apa yang disampaikan Mbak Alfa bahwasanya Mbak Alfa tuh merasa cemas yang diikuti dengan gejala tubuhnya gemetar, terus jadi sama orang tuh kontak matanya susah begitu ya. Terus habis itu malah terkadang sampai menggigit jari tangan gitu ya, kuku-kukunya. Terus itu kan cemasnya karena ketika Mbak Alfa mau setoran dengan ustazah, dan di sisi lain juga kalau ketika di keramaian Mbak Alfa juga merasakan cemas begitu. Sebelumnya apakah Mbak Alfa pernah mencoba untuk mengatasi rasa cemas itu? Belum, Bu, karena saya tidak tahu akan melakukan seperti apa.
Baik, berarti tujuan Mbak Alfa pada proses konseling ini adalah mengatasi permasalahan Mbak Alfa terkait dengan kecemasan yang dialami Mbak Alfa begitu ya. Nah, di sini saya ada alternatif untuk psikoterapi Islam. Apakah Mbak Alfa berkenan? Iya Bu, boleh. Kalau boleh tahu psikoterapi Islam itu apa ya Bu, dan nantinya saya harus bagaimana? Baik, nah di psikoterapi Islam ini merupakan terapi psikologis dengan berlandaskan agama Islam. Lalu ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nantinya Mbak Alfa akan mengaplikasikan ruqyah dan sholat dalam penyelesaian masalah yang dialami Mbak Alfa. Apakah bisa kita sepakati itu? Bisa Bu. Baik, terapi ruqyah yang nantinya kita lakukan ini akan membantu Mbak Alfa menyembuhkan dari rasa cemas yang Mbak Alfa alami dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa begitu ya. Nah, sebentar Ibu akan ambilkan Al-Quran terlebih dahulu ya. Nah, di sini di dalam Al-Quran ada Quran surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Ibu nanti bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita senantiasa bersyukur dan berserah diri kepada Allah, dan manusia itu juga diingatkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, dari sini ini adalah bentuk kekuasaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang nantinya sebagai penyembuh untuk setiap hambanya, begitu ya Mbak Alfa. Berarti ini saya mau diruqyah ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Alfa. Nah, ruqyah yang akan kita lakukan yaitu ruqyah secara mandiri. Untuk ruqyah mandirinya nanti seperti apa ya Bu? Oh, nanti ruqyah mandirinya nanti akan saya bantu. Baik Bu. Jadi, nah di ruqyah ini pertama Mbak Alfa bisa rileks dulu ya dengan mengatur pernapasan. Terus nanti ketika menghelakan nafas selalu menyebut Allah begitu. Terus nanti Mbak Alfa bisa mengadahkan tangan, terus membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan diusapkan ke seluruh tubuh. Begitu ya. Bisa kita mulai nih? Bisa Bu. Baik. Mbak Alfa bisa duduknya lebih rileks, tenangkan diri, nyaman ya. Kita atur nafas, tarik nafas, hembuskan, Allah, begitu ya. Terus tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Mbak Alfa lalu mengadahkan tangannya, terus bisa membaca Al-Fatihah. Dilanjut dengan ayat kursi. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, lalu surah An-Nas. Baik, bisa diusapkan ke seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki ya. Alhamdulillah, tadi Mbak Alfa sudah merelaksasi tubuhnya, terus melakukan ruqyah. Gimana perasaannya setelah tadi mencoba ruqyah? Oh, alhamdulillah perasaan saya menjadi lega Bu. Baik, alhamdulillah banget ya. Nanti ini bisa diaplikasikan setiap harinya di kehidupan sehari-hari Mbak Alfa, apalagi ketika Mbak Alfa merasakan cemas, ini harus dilakukan gitu ya biar cepat merasa leganya. Nah, ditambah lagi apabila Mbak Alfa itu khusyuk dalam sholat,
5 waktunya juga lebih baik lagi jika ditambah terus dengan sholat sunnah-sunnahnya begitu ya. Nah, bisa ini diaplikasikan 40 hari ya, biar hasilnya maksimal begitu. Baik, Bu. Baik, ini di sesi terakhir sebelum ditutup, gimana Mbak Alfa bisa disimpulkan kegiatan konseling pada hari ini? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini, dimana tadinya saya merasakan cemas, saya merasakan tidak enak dari diri saya. Alhamdulillah sekarang saya merasa tenang, lega. Nah, nantinya konseling ini kita belum berakhir ya, sampai benar-benar Mbak Alfa menuntaskan masalahnya Mbak Alfa sampai benar-benar hilang. Jadinya pada sesi berikutnya setelah 40 hari, untuk pastinya tanggalnya nanti saya konfirmasi melalui WA. Tapi saya tetap akan memantau Mbak Alfa selama setiap minggunya ya, untuk gimana perasaan dan perkembangan yang Mbak Alfa gitu. Itu sebagai tugas Mbak Alfa untuk tetap melakukan relaksasi dan rukyah itu ya. Ditambah jangan lupa untuk sholatnya terus ditingkatkan dan dikhusyukkan begitu. Di sini saya ucapkan terima kasih Mbak Alfa atas kehadirannya secara sukarela, dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Silakan.